Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada hari akhir. Hari akhir atau kiamat, apa itu hari akhir atau kiamat? Bukti di Al-Qur'annya mana? Apa itu hari akhir? Hari akhir menurut bahasa adalah hari penghabisan. Ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Kemudian hari akhir bisa berarti hari pembalasan. Itu disebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat 4. Menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah. Dalil nakli atau dalil Al-Qur'annya dan hadis juga. Dalil Al-Qur'an surat At-Taha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha itu jazza kullu nafsin bima tas'a. Artinya sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Jadi hari akhir itu hari kiamat itu kapan waktunya, itu pasti akan datang, akan terjadi, tapi Allah merahasiakan waktunya. Jadi kita semua juga nggak tahu kapan hari akhir itu akan terjadi, tapi yang jelas itu pasti ada. Kemudian kebenaran datangnya hari kiamat juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 7, wa nasa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Ini disebutkan dalam Al-Hajj ayat 7. Hari kiamat menurut Al-Qur'an. Hari kiamat dibagi menjadi dua, ada hari kiamat sugro atau kiamat kecil, ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro atau kiamat kecil adalah merupakan kehancuran, kematian, atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya ada banjir, ada ledakan gunung berapi, gempa, ya, ada tsunami, ada juga kematian. Segala yang bernafas akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tsumma innama turja'un. Artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Ini surat Al-Ankabut ayat 57. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar merupakan peristiwa besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya secara serentak sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat. Jadi tadi sudah dijelaskan di depan bahwa kiamat pasti akan terjadi. Kapan waktunya itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi hari kiamat itu pasti akan terjadi. Gambaran dari kiamat kubro, kiamat besar, yaitu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ayat 4-5, yang artinya pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihambur-hamburkan. Kemudian di surat Al-Muzammil, langit pun menjadi pecah belah. Di surat Az-Zumar ayat 68, dan ditiupkan sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Kemudian masih dalil kiamat kubro, surat Al-Haqqah ayat 13-16. Fa idza nufikha fis suri nafhatun wahidah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukka dakkatan wahidah. Wa yawma idzi waqa'atil waqi'ah wa ansyaqqatis sama'u fahiya yawma idzi wahiyah. Apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentur, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat dan bertebaran dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Di kiamat itu rahasia Allah, inna sa'ata atiyatun ahadun ukhfiha itu zakulu nafsin bima tas'a. Ini surat At-Taha ayat 15, ya. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya agar tiap-tiap diri bisa dibalas dengan apa yang ia usahakan. Informasi Al-Qur'an tentang kiamat. Yang pertama, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan bahan-bahan berat yang dikandungnya dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini?
Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Ini surat Az-Zalzalah ayat 1-7. Kemudian yang selanjutnya juga masih tentang kiamat. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu di surat Al-Qari'ah tadi. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil. Tadi ada kiamat kecil dan kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama melimpahnya harta benda. Kemudian enggan menerima sedekah. Yang ketiga munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Keempatnya kurangnya sifat amanah. Yang kelimanya banyaknya pejabat yang zalim. Kemudian perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela. Memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Jadi masjidnya dibikin indah tapi sepi, nggak ada yang memakmurkan ya. Kemudian berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian banyaknya pembunuhan, banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam, merajalela sadisme, pemutusan silaturahim, buruknya hubungan bertetangga, orang-orang tua berlagak seperti anak muda, merajalelanya riba dan sifat kikir, kemudian wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Banyak perempuan yang sepertinya berpakaian tapi kayak orang telanjang karena berpakaiannya ketat. Banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur. Itu diantaranya tanda-tanda dari kiamat kecil yang memang sudah ada. Dari sekarang sudah banyak terjadi. Kemudian tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama ada Batul Arq, binatang ajaib yang dapat berbicara dengan manusia. Kemudian turunnya Imam Mahdi. Yang ketiga adanya Dajjal. Keempat turunnya Isa Al-Masih. Kemudian datangnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam terbitnya matahari dari arah barat. Ketujuh lenyapnya Al-Quran dari mushaf dan dari hati manusia. Kemudian rusaknya Ka'bah di kota Makkah. Duhon, kabut selama 40 hari akan mematikan semua orang beriman sejati. Sehingga mereka tidak perlu mengalami tanda-tanda kiamat lainnya. Bila manusia di alam ini telah menjadi kafir semuanya, maka akan terjadi kiamat besar. Itu sesuai hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Sabda Rasul yang artinya keluarnya asap tebal, munculnya Dajjal, munculnya binatang melata di bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, turunnya Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, berlakunya 3 gempa bumi di timur, di barat dan di semenanjung tanah Arab, dan terakhirnya keluar api dari Yaman yang akan mengusir manusia ke padang mahsyar. Itu diantaranya tanda-tanda dari kiamat besar. Jadi walaupun itu belum terjadi, tapi Allah telah memberikan tanda-tandanya kepada kita semua. Maka sebelum datangnya kiamat, kita manusia mempersiapkan bekal, mencari bekal sebanyak-banyaknya sebelum Allah menurunkan atau sebelum terjadinya kiamat. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya masih di bab hari kiamat, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.